Beliau dilahirkan bukan asli dari Meranggen, tetapi dari sebuah kota metropolitan Semarang, tepatnya di daerah Terboyo pada tahun 1839. Putra dari Raden Thohir bin Yudonegoro alias Raden Syahid bin Raden Surohadi Menggolo alias Sayyid Muhammad. Raden Surohadi Menggolo ini juga dikenal dengan sebutan Kanjeng Sunan Terboyo. Makamnya berada tepat di belakang Masjid Terboyo, Semarang. Kiai Haji Ibrahim Brumbungan dipanggil menghadap kehadirat Allah SWT pada hari Selasa Kliwon bulan Safar 1426 H jam 11.45 waktu Indonesia Barat. Dalam perjalanan panjang dan ayunan langkah kaki yang belum sempat henti tepatnya di daerah Ngemplak sebelah utara desa Brumbung, bertemulah beliau dengan pengikat hati yang dengan lembut melontarkan salam nan penuh kesejukan. Sesaat terhentak beliau ingat akan pesan orang tuanya, sehingga beliau meminang dan menikahinya. Sang bidadari Kurata Ayun itu adalah Nyai Hajah Janah yang bertempat tinggal di desa Ngemplak. Kemudian untuk sementara waktu Syekh Ibrahim berada ngenger di kediaman rumah mertuanya di desa Ngemplak yang sekarang masuk wilayah Kecamatan Meranggen. Perjalanan hidup berumah tangga dengan Nyai Hajah Janah yang menetap di desa Brumbung, beliau Syekh Ibrahim dikaruniai seorang putra penerus perjuangan yaitu Kiai Haji Thoyib yang juga memiliki seorang putra al-alama Kiai Haji Wahab Mahfuzi, yang kecerdasan dan kewirayannya telah mewarisi dari kakeknya Syekh Ibrahim. Beliaulah Kiai Haji Wahab Mahfuzi, pendiri Pondok Pesantren Asy-Syarifah yang letaknya sebelah barat Pondok Pesantren Ibrahimiyah. Bendera jihad masih berkibar, semangat masih membara. Belum sampai pada separuh perjuangan sang bidadari yang dengan setia selalu menemani perjalanan hidup dalam segala arang melintang, canda tawa kebahagiaan harus dipanggil oleh sang pemilik semua hamba meninggalkan semua yang ada di alam ini. Nyai Hajah Janah harus menghadap Allah SWT. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sebagaimana Rasulullah saat istri tercintanya meninggal dunia, tak dapat dilukiskan kesedihan hati beliau. Begitupun Syekh Ibrahim, tetapi Allah Maha Rahim. Beliau dikaruniai seorang pendamping hidup yang baru. Beliaulah Nyai Hajah Halimah, seorang gadis asal kota Semarang tepatnya di Kampung Wotprau. Walaupun sempat ditolak oleh orang tua sang gadis, namun tak lama kemudian hanya selang beberapa hari orang tua sang gadis datang pada Syekh Ibrahim menyerahkan gadisnya untuk dinikahi Syekh Ibrahim. Dengan waktu yang terus berjalan, kehidupan pun harus terus mengalir. Berkat pernikahan beliau dengan Nyai Hajah Halimah ini dikaruniai 6 orang anak. Beliau ini adalah Hanur Kembang Arum Hije, Nafiah Patebon Kendala Kiai Haji, Ihsan Brumbung Kiai Haji, Hamim Brumbung Aminah Kendala Rituan Brumbung Kiai Haji. Ihsan menurunkan putra bernama Kiai Haji Latif Mastur yang sekarang meneruskan pondok kakeknya Pondok Pesantren Ibrahimiyah Brumbung, serta menjadi Rois Idaroh Wusto Jawa Tengah Toriko Al-Muktabaro Anadiyah. Kiai Haji Ibrahim Brumbungan merupakan keturunan dari seorang pejuang Islam yang sangat gigih yang meletakkan jihad di hati dan keikhlasan yang menemani perjuangan yang ingin menjadikan para keturunannya menjadi pejuang Islam dan penyebar Islam pula ke seluruh pelosok di mana daerah itu tak pernah tersentuh aroma damai Islam, dan benar-benar membutuhkan pembimbing mental kerohanian untuk menuju manusia yang sejahtera dunia dan akhirat. Karena orang tua yang sukses adalah yang mampu mendidik anaknya menjadi lebih hebat dari orang tuanya. Sehingga Ibrahim kecil pada saat itu langsung dikirim orang tuanya untuk belajar ilmu agama Islam ke berbagai pondok pesantren. Yakni, Pondok Pesantren Cepakang Nganjuk Jawa Timur, Pondok Pesantren Mangun Harjo Jawa Timur, Pondok Pesantren Langitan Babat Jawa Timur, dan Pondok Pesantren di daerah Banten, Jawa Barat. Pencarian beliau terhadap ilmu tidak berhenti sampai di sini, beliau terus mengembara sampai pada daerah Banten, Jawa Barat untuk mengaji ilmu Toriko secara langsung kepada Sohibul Karomah Syekh Abdul Karim yang asli Banten. Beliau adalah seorang guru mursyid Toriko Qodriyah Wanaksabandiyah yang bermukim di Makkah Al-Mukarramah, tepatnya di kampung Sukul Lail. Dan setelah hatam belajar ilmu Toriko ini, akhirnya Syekh Ibrahim dibayat menjadi khalifah dan guru mursyid Toriko Qodriyah Wanaksabandiyah yang dikembangkan di wilayah Kabupaten Demak, tepatnya di desa Brumbung Kecamatan Meranggen. Begitulah seharusnya ketika seseorang hendak mempelajari Toriko, maka harus kafah terlebih dahulu syariatnya. Di antara guru Syekh Ibrahim adalah ayah Syekh Abdul Karim, Banten. Pada tahun 1870 Masjid Brumbung, sekarang Masjid Jami' Nurul Huda, tidak ada yang mengurus. Masjid ini adalah peninggalan seorang sayyidah yang pada saat itu kurang terurus. Maka dengan kondisi yang memprihatinkan itu terpanggillah hati beliau untuk mulai mengembangkan syiar Islam di daerah Brumbung dan sekitarnya ini dengan menghidupkan serta mengurus keberadaan Masjid Brumbung ini dengan kegiatan-kegiatan ibadah kepada Allah SWT. Maka oleh mertua, beliau Syekh Ibrahim diminta untuk menempati lahan tanah di desa Brumbung yang sekarang menjadi komplek Pondok Pesantren Ibrahimiyah.
Sekilas tentang Masjid Berumbung yang sekarang bernama Masjid Jami' Nurul Huda ini didirikan oleh seorang waliullah perempuan yang masih keturunan Rasulullah SAW bernama Sayyidah yang juga merupakan seorang pengembara dari negeri Arab pada tahun 1824 bermula dari perjalanan panjang meninggikan kalimatullah di daerah Berumbung. Nama seorang yang sangat alim dan warak, Syekh Ibrahim, mulai tersebar luas ke berbagai daerah, sehingga banyak orang-orang yang haus akan ilmu agama datang kepada beliau untuk menimba sebanyak-banyaknya ilmu itu. Saat itu angka Masehi menunjukkan usianya yang ke-1876 m, terlebih lagi kitab kuning yang banyak mereka pelajari dari Syekh Ibrahim. Tidak hanya dalam hal ilmu-ilmu syariat, beliau juga mengembangkan ilmu thoriqoh, yaitu Qodriyah wa Naqsabandiyah. Banyak santri-santri beliau yang akhirnya menjadi ulama besar dan mempunyai pondok pesantren yang berkembang pesat sampai saat ini. Anak Kiai Haji Thoyib, Hanur Kembang Arum, Hj. Nafiah Patebon Kendala, Kiai Haji Ihsan Berumbung, Kiai Haji Hamim Berumbung, Aminah Kendala, Ridwan Berumbung. Murid di antara santri Syekh Ibrahim adalah 1. Kiai Haji Fakih Kolilan Kendala 2. Kiai Haji Dahlan Patebon Kendala 3. Kiai Haji Masud Gilisari Waleri 4. Kiai Haji Abdurrahman Menur, pendiri PP Rohmaniyah 5. Kiai Haji Musli Abdurrahman Meranggen, pendiri PP Futuhiyah. Kiai Haji Fakih, Kiai Haji Husain. Syekh Ibrahim kecil berpenampilan sederhana, kalem, tidak sombong dan sangat bersahaja sehingga banyak teman-temannya yang tak memperdulikannya. Seperti filosofi pohon kelapa, ketika akan menyemaikan kelapa agar menjadi tunas kelapa dia harus diletakkan tempat yang asor rendah, bahkan terkadang di dekat jamban agar tunasnya dapat tumbuh dengan baik. Setelah tumbuh tunasnya dia akan dipindahkan ke tempat penanaman yang akan membawanya gagah menjulang menantang tingginya langit. Begitu pula dengan Syekh Ibrahim kecil, beliau selalu menampakkan kesederhanaan dan banyak melakukan riyadhah atau tirakat sehingga dia terkesan sebagai santri miskin yang tak punya apa-apa dan tak perlu diperhitungkan, padahal beliau sedang melakukan riyadhah atau tirakat, dan hal ini beliau lakukan adalah semata-mata laku prihatin untuk menggapai ilmu yang bermanfaat dan barokah. Inilah yang sulit kita temukan pada para pencari ilmu kita di era modern ini. Riyadhah atau tirakat yang dilakukan oleh Syekh Ibrahim pada saat itu antara lain, beliau selalu meminum minuman ekstrak kunir sehingga daya tahan tubuh serta daya ingat dari Syekh Ibrahim ini sangat kuat. Riyadhah atau tirakat yang dilakukan oleh Syekh Ibrahim pada saat itu antara lain, beliau selalu meminum minuman ekstrak kunir sehingga daya tahan tubuh serta daya ingat dari Syekh Ibrahim ini sangat kuat. Beliau selalu makan buah pace, di mana sekarang terbukti buah pace ini bisa menyembuhkan berbagai penyakit antara lain untuk menurunkan kadar gula darah dan menurunkan darah tinggi. Beliau selalu masak nasi yang dicampur dengan pasir, sehingga jika nasi sudah matang beliau lalu mengambil jumputi, milihi, nasi yang dicampur pasir ini sambil menghafalkan pelajaran-pelajaran agama yang beliau terima sampai nasi dan pasir benar-benar terpisah. Dan hasilnya memang sangat luar biasa. Hal ini dibuktikan dengan perhatian dari rekan-rekan beliau yang semula memandang dengan sebelah mata, kini menjadi hormat. Hal ini memang ternyata bisa melatih kesabaran, keuletan dan ketelatenan. Tirakat atau riyadhah ini memang sering dilakukan oleh para santri era salaf zaman dahulu, guna mengekang hawa nafsu dan mengecilkan syahwat serta melatih mental mereka ketika nanti selepas dari mondok dan harus diterjunkan di masyarakat agar berkepribadian kuat dan tangguh menghadapi tantangan hidup. Syekh Ibrahim adalah sosok yang sangat memiliki jiwa sosial tinggi, terbukti selain beliau perhatian terhadap keluarga, beliau juga sangat baik terhadap para tamu. Pernah suatu ketika beliau kedatangan tamu dari Madinah Al-Munawwaroh, tamu itu diantar oleh Syekh Muhammad dari Bandung, Jawa Barat. Setelah dirasa cukup dalam bersilaturahminya, tamu tersebut mohon pamit. Namun saat itu Syekh Ibrahim sedang salat sunnah di musola. Setelah salat sunnah beliau membuka sajadah dan mengambil uang untuk diberikan pada tamunya. Sambil beliau berkata pada tamunya, ini adalah pemberian dan kemurahan dari Allah SWT. Maka dengan perasaan tersontak keheranan seorang tamu dan Syekh Muhammad langsung pulang. Kesuksesan yang diraih oleh anak cucu Syekh Ibrahim ini tidak terlepas dari perhatian beliau terhadap keluarga. Hal ini ditunjukkan beliau agar menjadi kurota ayun waj'alna lil muttaqina imama dan benar-benar mengharap wa al-hikni bis-sholihin. Maka setiap kali makan beliau selalu berjamaah dengan semua anak-anak dan istri. Karena dengan cara ini beliau dapat menasehati semua personil keluarga secara langsung dan lebih mendekatkan secara emosional, sehingga tidak terkesan mendoktrin tetapi akan lebih mudah diterima nasihat-nasihat beliau. Di samping itu beliau selalu mengingatkan akan urgensi makan berjamaah, diantaranya adalah, makan berjamaah akan lebih membawa berkah. Tidak ada rasa dibeda-bedakan dalam kasih sayang antara yang satu dengan yang lain.
Agar lebih akrab dan bertawadu dengan orang tua. Saat mulai makan harus diawali dengan berdoa, begitupun juga setelah selesai di saat makan. Makanan harus dihabiskan, tidak boleh tertinggal walau sebutir nasi pun, dan jangan berlebihan israf. Syekh Ibrahim ketika nyantri di Pondok Pesantren Langitan Babat Jawa Timur, banyak di antara temannya yang tidak menghiraukannya. Karena penampilan dari Syekh Ibrahim yang desani, kampungan, kalem dan banyak tirakat serta nampak kelelar-keleler, tidak aktif atau cekatan, tiba-tiba menjadi sosok yang dihormati dan disegani, serta sangat diperhitungkan di kalangan pesantren. Hal ini tidak terlepas dari suatu kejadian di pondok. Pada saat itu pesantren ada muzakaroh, ada suatu pertanyaan dari peserta muzakaroh yang semua santri tidak bisa menjawab. Sejenak muzakaroh ini terhenti. Dengan sangat mengejutkan beliau Syekh Ibrahim ini tampil menjawab pertanyaan dari peserta muzakaroh dengan sempurna dan benar adanya, sehingga para santri peserta muzakaroh menjadi tercengang kagum atas kecerdasan dan kedalaman pengetahuan Syekh Ibrahim dalam menjawab pertanyaan dari peserta muzakaroh. Banyak memang kejadian-kejadian yang menjadi pratanda yang mengisyaratkan bahwa Ibrahim muda akan menjadi orang berpengaruh dan penyebar aroma damai Islam serta penegak kalimatullah di muka bumi. Seperti suatu kejadian di pondok pesantren, Syekh Ibrahim mempunyai teman dekat yang bernama Kadimyati yang kemudian hari dikenal dengan nama Mbah Bengkah. Bengkah ini pedukuhan yang ikut Wonosekar Kecamatan Karangawen. Tidak jarang kedua sahabat ini belajar sampai larut malam. Ketika suatu malam saat jam menunjukkan pukul 2, Syekh Ibrahim keluar dari gotakan kamar pondok, menemui Kadimyati sambil berkata, "Dim yah mene iki wetengmu ngeli opo ora, jam segini perutmu lapar tidak Dim?" Langsung dijawab oleh Kadimyati, "Wahyo jelas ngeli tukang, nanging jam sakyahin iki arep golek mangan yang ngendi?" "Wah jelas lapar Kang, tapi jam segini mau mencari makan kemana?" Kemudian Syekh Ibrahim berkata lagi, "Seumpamane ono uwong awe berkat kowe yo gelem Dim. Seandainya ada orang memberi makanan berkat kamu mau Dim?" Kadimyati menjawab sambil berseloroh, "Oalah Kang bo ojo ngayo woro. Wis turu wae Kang, ora usah neko-neko. Sudahlah Kang jangan menghayal, sudahlah tidur saja, tidak perlu aneh-aneh." Kemudian Syekh Ibrahim kembali lagi masuk ke kamar. Beberapa menit kemudian dengan tidak disangka dan diduga ada orang memberi berkat makanan selamatan kepada Kadimyati. Heran dan terkejut menyelimuti hati Kadimyati. Dengan kegalauan hati Kadimyati berseru memanggil Syekh Ibrahim, "Kang ono berkat tenan iki lo. Ayo dipangan bareng, Kang ini lo ada berkat beneran, ayo dimakan bersama-sama." Alhamdulillah. Ini semua merupakan peristiwa-peristiwa yang bisa dikategorikan karomah beliau selama berada di pesantren dalam mempelajari syariat Islam. Tetapi, Brumbung tempo dulu adalah merupakan pusat pemerintahan yang dikenal dengan Kawedanan termasuk Kenaiban, sekarang kantor urusan agama, berada di Brumbung. Sehingga pemerintah Belanda hanya mengenal Brumbung sebagai pusat pemerintahan. Maka stasiun kereta api yang berada di daerah Kebangarum lebih dikenal dengan nama Stasiun Brumbung, demikian juga perhutani yang dulu dikenal dengan nama Tempat Penggergajian atau TPK ini juga dikenal dengan nama TPK Brumbung. Hal ini menunjukkan saat itu, Brumbung sudah dikenal dan tersohor baik di mata pemerintah Belanda maupun orang-orang pribumi. Sehingga keberadaan Syekh Ibrahim tidak terlepas dari incaran penjajah Belanda. Bahkan Brumbung merupakan target untuk dibumi hanguskan oleh penjajah karena termasuk benteng pertahanan tentara Hizbullah. Syekh Ibrahim selalu menekankan untuk tidak mau diajak bekerja sama oleh pemerintah Belanda, bahkan para santri dan zuriyahnya dilarang untuk menerima bantuan dari pemerintah Belanda. Syekh Ibrahim menganggap bahwa bantuan dari pemerintah Belanda hukumnya haram. Doktrin ini sampai pada cucunya, seperti halnya pernah terjadi pada Kiai Haji Latif Mastur pada tahun 1980 madrasah yang beliau kelola mendapat bantuan dari Bupati Demak, saat itu Has Sukarlan. Karena merasa tidak mengajukan bantuan tersebut, beliau menanyakan pada Kepala Desa Brumbung, saat itu Marjuki, kemudian menanyakan pada DPU Kabupaten dengan pertanyaan yang sama, yaitu bantuan ini dari siapa dan halal atau haram. Ini semua tidak terlepas dari doktrin yang sejak jauh-jauh hari telah disematkan dalam benak para santri maupun zuriyahnya, yang awalnya tidak mau menerima bantuan dari pemerintah Belanda dan sekarang dari pemerintah resmi Indonesia. Inilah kewaraan seorang ulama agung agar segala sesuatu yang mengalir dalam tubuhnya dan keturunannya adalah barang-barang yang jelas halalnya, syubhat pun mereka hindari apalagi haram. Subhanallah. Pada masa hidupnya Syekh Ibrahim adalah ulama yang anti penjajah. Baik dari cara terhalus pun penjajah Belanda tak bisa mempengaruhi beliau.
Tersebutlah seorang kiai di daerah Gubuk bernama Ka Hasan Anwar yang namanya diabadikan pada lembaga pendidikan di Gubuk adalah sosok pejuang gigih dan tangguh dalam melawan penjajah Belanda ini sering bersilaturahmi kepada Syekh Ibrahim untuk meminta nasihat dan petunjuknya dalam menghadapi penjajah Belanda. Setiap kali datang ke Syekh Ibrahim, Ka Hasan Anwar mengendarai harimau macan, sehingga setiap kali datang selalu diingatkan untuk menambangkan tali harimau ini jauh dari pesantren Syekh Ibrahim. Karena beliau khawatir nanti para santri pada ketakutan, karena kedatangan Ka Hasan Anwar sering kali pada malam hari. Setiap kali mau melakukan penyerangan Ka Hasan Anwar pasti datang dan mohon doa restu pada Syekh Ibrahim. Karena sikap Syekh yang tidak mau kompromi dengan Belanda maka Brumbung merupakan target penyerangan oleh Belanda. Hal ini dibuktikan sampai beliau Syekh Ibrahim tiada. Pada agresi Belandai sebuah bom mortir yang diluncurkan Belanda untuk menghancurkan pesantren ini tidak berhasil karena bom mortir ini tidak meledak. Dan baru tahun 1950 bom mortir itu diambil dari sebelah selatan musola Ibrahimiyah ini. Syekh Ibrahim telah beberapa kali menunaikan ibadah haji, pada waktu menunaikan ibadah haji yang ketiga yang merupakan perjalanan ibadah haji yang terakhir. Perjalanan dalam rangka menggapai ridho ilahi kali ini, beliau mengajak serta sang pendamping hidupnya Hj Halimah, serta mengajak putra beliau yakni Kiai Haji Ihsan dan Kiai Haji Hamim, serta dan Kiai Haji Musli Abdurrahman yang merupakan santri baru. Saat itu perjalanan haji belum seperti sekarang yang menggunakan pesawat, saat itu perjalanan beliau masih menggunakan kapal laut, yang lebih populer dengan istilah kapal semprong. Pada saat kapal berlabuh untuk beristirahat di pelabuhan Tanjung Priok Batavia yang sekarang bernama Jakarta, terjadilah perkara yang sangat menghebohkan yaitu kapal yang ditumpangi rombongan haji ini terbakar dengan hebatnya. Saat itu beliau Syekh Ibrahim sedang melaksanakan ibadah salat duha, sedang penumpang yang lain sudah kalang kabut berhamburan keluar, ada yang dengan paniknya serta-merta melemparkan barang-barang bawaannya keluar dari kapal, ada yang hanya menyelamatkan diri sendiri. Sedang kedua putra serta santri Syekh Ibrahim serta sang istri juga tak kalah paniknya tapi harus menunggu Syekh Ibrahim selesai salat duha. Setelah dengan penuh rasa cemas penantian pada Syekh Ibrahim yang melakukan salat duha, akhirnya selesai juga. Dengan nada tenang penuh kewibawaan Syekh Ibrahim bertanya, "Ono opo kok podo ribut lan bingung?" Kapalipun kobong, jawab salah satu putranya. Syekh Ibrahim lalu menengadahkan kedua tangannya tinggi-tinggi seraya berdoa dan setelah selesai beliau berkata, "Insya Allah kapal iki rasido kobong lantaran kudrohe Allah SWT. La haula wala quwata illa billahil azim." Beberapa saat kemudian kobaran api makin berkurang dan terus padam. Ketika berada di Mekah Al-Mukarramah, Syekh Ibrahim mempunyai azam untuk pergi ke Taif dengan maksud membeli budak untuk dimerdekakan. Namun anehnya Syekh belum sampai di Taif, di sana sudah tersiar kabar bahwa ada orang Indonesia bernama Ibrahim membeli dan memerdekakan seorang budak. Selanjutnya beliau Syekh Ibrahim setelah selesai melaksanakan ibadah haji tiba saatnya untuk pulang. Namun karena kelelahan yang amat sangat, beliau menderita sakit sampai dengan kepulangannya ke tanah air. Sampai di Jakarta Kiai Haji Ihsan dan Kiai Haji Musli mengurus barang-barang bawaannya sedang Syekh Ibrahim langsung meneruskan perjalanan untuk pulang. Pada saat Kiai Haji Ihsan dan Kiai Haji Musli mengurus barang bawaannya sudah diingatkan oleh Syekh Ibrahim bahwa barang bawaannya sudah diingatkan oleh Syekh Ibrahim bahwa barang tersebut tidak usah diurus karena telah hilang. Namun kedua orang ini ngotot dan bersikeras untuk mencarinya hingga akhirnya memang benar-benar tidak diketemukan. Sampai di rumah kondisi sakit Syekh Ibrahim semakin bertambah hingga pada suatu hari beliau memanggil anak-anaknya dan salah satu santri kinasihnya yaitu Kiai Haji Musli Abdurrahman. Setelah mereka berkumpul beliau memberikan wasiat yaitu, "Anakku lan santri kabeh, loro iki minangka dalane sowan marang Gusti Allah. Mula yen aku wes kapundhut dening Gusti Allah aku pesen besuk kuburanku ojo nganti dadi papunden. Utomen kanggo para santri lan wong-wong umum, ojo nganti tumiba syirik."